Apakah kalian tahu, kisah tentang Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II adalah sebuah kisah heroik yang melibatkan keberanian, kebijaksanaan, dan visi besar. Dalam sejarah, Al-Fatih dikenal sebagai salah satu pemimpin terbesar yang pernah ada. Namun perjalanan hidupnya tidak dimulai dari kemudahan. Bahkan, perjalanan menuju kemenangan besar yang mengubah arah sejarah dunia adalah kisah yang penuh dengan pengorbanan, tantangan, dan kegigihan. Muhammad Al-Fatih lahir pada 30 Maret tahun 1432 di Edirne, kota yang saat itu menjadi ibu kota Kekaisaran Ottoman. Nama aslinya adalah Mehmed, tetapi ia kemudian dikenal dengan julukan Al-Fatih, yang berarti sang penakluk. Sejak kecil, Al-Fatih sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam berbagai bidang, terutama dalam ilmu pengetahuan dan strategi militer. Ibunya, Humahatun, adalah seorang wanita yang sangat berpengaruh dalam hidupnya, dan ia mendidik Al-Fatih dengan penuh perhatian. Al-Fatih juga mendapatkan pendidikan formal dari sejumlah guru terkemuka. Ia diajarkan banyak hal, mulai dari sastra hingga strategi militer dan ilmu pemerintahan, matematika, dan astronomi. Tidak hanya itu, ia juga mempelajari berbagai bahasa-bahasa Arab, Persia, dan Latin. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dan keinginannya untuk memahami berbagai budaya membuatnya memiliki wawasan yang jauh lebih luas daripada kebanyakan pemimpin pada zamannya. Dalam banyak hal, pendidikan yang didapatkan Al-Fatih mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan visioner. Namun, kehidupan yang dijalaninya tidaklah mulus. Sejak ia berusia 12 tahun, setelah ayahnya, Sultan Murad II, mundur dari tahta, Al-Fatih dinobatkan sebagai sultan. Meskipun ia baru berusia muda, ia sudah dipersiapkan untuk memimpin Kekaisaran Ottoman, yang saat itu tengah menghadapi berbagai ancaman. Pemerintahan awalnya di bawah pengawasan para pejabat kerajaan yang lebih senior, tetapi Al-Fatih mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin sejak dini, pada usia 19 tahun. Setelah berbagai peristiwa penting dan konsolidasi kekuasaan, ia mengambil alih pemerintahan secara penuh dan mulai merencanakan masa depannya yang penuh ambisi. Bagi Al-Fatih, satu impian besar selalu membayang, yaitu menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, kota yang kaya dengan sejarah dan kekuatan. Kota itu tidak hanya menjadi pusat kebudayaan dan agama, tetapi juga sebuah simbol peradaban barat yang besar. Konstantinopel dikenal sebagai kota yang sangat kuat, dilindungi oleh tembok-tembok kokoh yang telah terbukti sulit untuk ditembus. Baginya, menaklukkan kota ini adalah misi yang akan mengubah dunia dan memberikan posisi dominan bagi Kekaisaran Ottoman di dunia. Kemenangan atas Konstantinopel akan membuka jalan bagi pengaruh besar Ottoman di Eropa dan Asia. Namun, untuk mencapainya, Al-Fatih harus mempersiapkan segalanya dengan sangat matang. Ia tahu bahwa kota tersebut akan bertahan mati-matian, dan untuk itu ia harus mempersiapkan strategi yang sangat efektif dan inovatif. Oleh karena itu, Al-Fatih mulai menyusun rencana besar dan membangun kekuatan militer yang tak terkalahkan. Salah satu keputusan paling berani yang ia ambil adalah dengan memutuskan untuk menciptakan senjata baru yang belum pernah digunakan sebelumnya, yaitu meriam besar. Pada tahun 1452, Al-Fatih memerintahkan pembuat senjata terbaik untuk merancang meriam besar yang mampu menghancurkan tembok-tembok Konstantinopel. Meriam ini, yang disebut sebagai meriam besar Konstantinopel, menjadi salah satu senjata paling inovatif dan mengerikan pada masa itu. Dengan diameter yang sangat besar dan kemampuan untuk melepaskan batu-batu berat yang mampu merobohkan benteng-benteng kokoh, meriam ini menjadi simbol kekuatan baru dalam peperangan. Pada Mei tahun 1453, setelah persiapan matang, Al-Fatih dan pasukannya mulai mengepung Konstantinopel. Pengepungan ini adalah salah satu yang paling terkenal dalam sejarah militer. Konstantinopel pada saat itu berada di bawah pemerintahan Kaisar Konstantinus XI, Paleologos. Kota ini sangat terkepung dengan tembok yang sangat kuat dan pasukan pertahanan yang sudah berpengalaman. Namun, Al-Fatih tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik pasukannya.
Ia juga menggunakan strategi yang sangat cerdas, yang memungkinkan mereka untuk mengepung kota dari berbagai sisi. Selain itu, ia juga memperkenalkan taktik pengepungan yang lebih maju, termasuk membangun menara pengepungan dan menggunakan kapal untuk memblokad jalur laut menuju kota. Tetapi, yang paling terkenal adalah penggunaan meriam besar yang secara perlahan menggerus tembok pertahanan kota. Dalam waktu beberapa minggu, tembok-tembok tersebut mulai retak dan akhirnya hancur. Pada 29 Mei tahun 1453, setelah pengepungan selama hampir 2 bulan, Al-Fatih akhirnya berhasil memasuki Konstantinopel. Pasukan Ottoman berhasil memasuki gerbang kota, dan Konstantinopel jatuh ke tangan mereka. Kemenangan ini menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun. Kota Konstantinopel pun diubah menjadi ibu kota baru Kekaisaran Ottoman dan diberi nama Istanbul, yang menjadi simbol kejayaan dan kekuatan baru dunia Islam. Namun, bagi Al-Fatih, penaklukan Konstantinopel bukan hanya sebuah kemenangan militer semata. Ia memandangnya sebagai langkah untuk membangun sebuah peradaban yang lebih besar dan lebih kuat. Setelah menaklukkan kota, Al-Fatih memperkenalkan kebijakan yang mencerminkan kebijaksanaannya. Ia tidak hanya mendirikan masjid-masjid besar dan pusat kebudayaan, tetapi juga menciptakan sebuah masyarakat yang multikultural dan toleran. Al-Fatih mengizinkan umat Kristen dan Yahudi untuk tinggal di Istanbul dan mempraktikkan agama mereka dengan bebas. Ini adalah langkah yang sangat berani pada zamannya, karena banyak kerajaan lain yang memperlakukan minoritas agama dengan diskriminasi. Di bawah kepemimpinannya, Istanbul menjadi pusat intelektual dan kebudayaan. Universitas dan sekolah-sekolah dibangun, dan berbagai bahasa dan budaya dipelajari serta dihargai. Kota ini juga menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan timur dan barat, menjadikan Istanbul sebagai jantung ekonomi dunia. Selain itu, Al-Fatih sangat memperhatikan seni dan arsitektur. Ia mendirikan berbagai masjid besar yang megah, yang sebagian besar hingga kini masih berdiri sebagai saksi kejayaan masa lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah Hagia Sophia, yang awalnya adalah gereja Bizantium, namun diubah menjadi masjid setelah penaklukan. Arsitektur dan seni Islam berkembang pesat di Istanbul, menjadikannya salah satu pusat kebudayaan dunia yang luar biasa. Namun, meskipun Al-Fatih mencapai banyak keberhasilan, ia juga menghadapi banyak tantangan. Kekaisaran Ottoman yang begitu luas harus terus dijaga dan dipertahankan. Dari ancaman luar maupun pemberontakan internal, ia harus berjuang keras melawan berbagai musuh, termasuk negara-negara Eropa yang mencoba melawan kekuasaan Ottoman. Namun, Al-Fatih selalu berhasil mempertahankan kekuasaannya melalui strategi militer yang cerdik dan kebijakan yang bijaksana. Pada 3 Mei tahun 1481, Muhammad Al-Fatih meninggal dunia di usia 49 tahun. Meski ia meninggal muda, warisan yang ditinggalkannya tetap hidup. Penaklukan Konstantinopel, kebijakan-kebijakan multikulturalnya, serta kemampuannya dalam membangun peradaban besar menjadikan Al-Fatih dikenang sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah dunia. Hingga kini, ia tetap menjadi simbol keberanian, kecerdasan, dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan. Kisah Muhammad Al-Fatih adalah kisah tentang tekad yang tidak mengenal batas, visi besar yang mengubah dunia, dan kebijaksanaan yang membentuk sebuah peradaban besar. Ia menunjukkan kepada kita bahwa dengan keberanian dan kebijaksanaan, kita dapat mengatasi tantangan terbesar sekalipun, dan menciptakan warisan yang akan dikenang sepanjang masa. Informasi yang saya sampaikan mengenai Muhammad Al-Fatih Sultan Mehmed II berasal dari pengetahuan yang dikumpulkan dari berbagai sumber sejarah yang telah dipelajari dan dianalisis selama bertahun-tahun. Beberapa referensi yang dapat digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai kehidupan dan pemerintahan Al-Fatih serta penaklukannya terhadap Konstantinopel adalah sebagai berikut. The History of the Ottoman Empire oleh Douglas Howard. Buku ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejarah Kekaisaran Ottoman, termasuk masa pemerintahan Sultan Mehmed II dan penaklukannya terhadap Konstantinopel. Mehmed the Conqueror and his time oleh Franz Babinger.
Ini adalah salah satu karya paling terkenal yang mengulas kehidupan Sultan Mehmed II secara mendalam, termasuk aspek militer, politik, dan budaya dari penaklukannya terhadap Konstantinopel. The Fall of Constantinople oleh Stephen Runciman. Runciman adalah sejarawan terkenal yang menulis secara rinci tentang pengepungan Konstantinopel dan penaklukan kota tersebut oleh Al-Fatih. Buku ini memberikan perspektif Eropa yang kuat tentang kejadian tersebut. Sebagian besar kisah yang saya tuliskan di atas adalah hasil dari penggabungan fakta-fakta sejarah yang sudah lama dipelajari oleh sejarawan di berbagai bidang, baik dalam literatur barat maupun timur. Jika Anda ingin menggali lebih dalam, referensi di atas adalah titik awal yang baik untuk mendalami lebih lanjut tentang Muhammad Al-Fatih dan peristiwa besar dalam sejarah dunia. Terima kasih telah mendengarkan kisah Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.